Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini saya diberikan amanah oleh Ketua PJ Al-Fikr. Beliau Mas Lukman Nuruddin. Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk mengisi acara menjelang berbuka puasa, tepatnya jam 5 sore. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sobat-sobat semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Dalam hal ini saya Ketua Himaprodhi PAI sekaligus Sobat Al-Fikr STAIM 2020 akan memberikan materi yang berjudul pentingnya pendidikan anak usia dini. Teman-teman boleh buka yang berbentuk PDF biar mudah dibuka dan dibaca. Kita bersama-sama ayo belajar tentang ilmu yang paling penting, yaitu pentingnya pendidikan anak usia dini. Perlu sobat-sobat ketahui bahwa pendidikan anak usia dini di Indonesia dikelompokkan, dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok bermain atau disebut sering KB. Yang kedua, taman kanak-kanak atau disebut juga TK. Yang ketiga, ada taman penitipan anak. Dan yang keempat, taman kanak-kanak luar biasa. Pengelompokan pendidikan anak usia dini itu berdasarkan usia. Untuk KB itu usia 2-6 tahun. Untuk TPA usia 1 bulan sampai 4 tahun. Nah, khusus untuk pendidikan formal, nah ini TK, taman kanak-kanak, itu usia 4-6 tahun. Nah, perlu kita ketahui kok mengapa pendidikan anak usia dini itu penting. Karena kehadiran pendidikan anak usia dini ini masih memunculkan beberapa perdebatan. Di antaranya ada orang tua yang menganggap anak di bawah 5 tahun sebaiknya tidak perlu mengikuti PAUD atau TK. Seharusnya anak cukup bermain dan belajar di rumah saja. Itu salah ya, persepsi yang salah. Namun ada pula orang tua yang menganggap PAUD penting untuk mendukung tumbuh kembangnya anak biar lebih optimal. Nah, inilah persepsi atau pendapat orang tua yang paling benar. Yang kedua inilah. Berikut adalah beberapa alasan pendidikan anak usia dini itu penting. Kenapa? Penting sekali. Yang pertama, mengembangkan kemampuan sosial. Jadi anak kita nanti kalau sudah masuk pendidikan anak usia dini ini mendapatkan 4 ya. Yang pertama yaitu anak akan didorong untuk belajar caranya berinteraksi, bersosialisasi, bekerja sama, dan mengikuti aturan yang ada. Jadi
di pendidikan anak usia dini itu kita mengarahkan, ya, mengarahkan belajar bagaimana caranya interaksi, sosialisasi, kerjasama, dan ya intinya mengikuti aturan yang ada sesuai yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, oke lah. Yang kedua, mengapa pendidikan anak usia dini itu penting? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan emosionalnya. Jadi anak kita nantinya, ya, yang sudah punya anak nih, ya, harus, ya, umur 2 tahun, ayo dimasukkan ke pendidikan anak usia dini, ya. Dimulai dari KB dan lanjut dan seterusnya. Nah, ini yang kedua adalah mengembangkan kemampuan emosional. Nanti anak akan didorong untuk memiliki rasa simpati dan empati terhadap sesama. Nah, dari kebiasaan itulah, nah, nanti dari kebiasaan yang diterapkan sedini mungkin, nah, akan berpengaruh nanti ke dewasaannya. Ketika sudah dewasa, nah, nanti dengan masyarakat, dengan teman, nah, itu lebih sopan, yang pertama, dan yang paling penting bisa menjaga adab. Nah, itu. Jadi tidak sembarang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, nah, karena emosionalnya sudah terjaga. Jadi ketika ada masalah apapun, ya, nah, anak sudah terkontrol. Maaf, ini efek belum minum ya, karena sedang puasa. Oke, baiklah. Ini yang kedua, ya, mengembangkan kemampuan emosionalnya. Balik ya, dilanjut. Oke, yang ketiga yaitu anak akan meningkatkan rasa percaya diri atau PD, ya. Nah, ini perlu sekali ini, ya, karena biar anak-anak itu ketika sudah dewasa disuruh maju, ketika sudah MI SD, ya, sudah tidak takut lagi salah, ya, sudah mau mencoba apapun resikonya. Ketika melakukan hal yang baik itu salah, anak tetap percaya diri, ya, jadi tidak takut maju ke depan. Oke, baik. Meningkatkan rasa percaya diri, ya. Nah, jadi ketika anak itu sudah terbiasa di pendidikan anak usia dini, maka rasa percaya dirinya akan muncul, meningkatnya ketika sudah masuk ke jenjang SD. Oke, itu keterangannya di situ ada. Nah, baiklah, itu yang ketiga. Oke. Yang keempat itu adalah mengoptimalkan fungsi otak. Bahwa ketika anak itu di usia 5 tahun, nah, perkembangan otak ini mencapai 90%. Nah, artinya apa? Nah, bahwa pendidikan anak usia dini ini dapat mendukung banget, ya, fungsi otak anak lebih optimal. Baiklah, tadi ada 4 poin, ya, alasan mengapa pendidikan anak usia dini itu penting sekali bagi anak-anak kita nantinya. Yang sudah punya anak langsung saja, ya, sudah tahu apa alasannya kenapa pendidikan anak usia dini itu penting. Boleh didaftarkan ke pendidikan anak usia dini setempat, ya. Kalau
di saya di sini. Kalau mau jauh ya di sini ya tempatnya, di saya. Ada, alhamdulillah saya punya lembaga kelompok bermain Nurul Jamal ya. Kalau nggak mau jauh-jauh ya di dekatnya saja ya. Terima kasih yang sudah menyekolahkan anaknya yang sudah umur 2 tahun atau masih 6 tahun. Semoga anaknya menjadi anak yang soleh-solehah semuanya. Baiklah, kita lanjut materi berikutnya, materi tambahan sedikit ya tentang tentang kemampuan yang dilatih pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kemampuan motorik ya, yaitu kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh seperti kepala, tangan, jemari, bibir, lidah, dan kaki ya. Contohnya senam ya, anak pendidikan anak PAUD juga sudah bisa diajarkan senam. Itu contoh gampangnya senam. Yang kedua, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif ini lebih dari sekedar mempelajari informasi saja, bukan, tetapi juga kemampuan untuk memikirkan informasi baru ya, membicarakan serta menyerap informasi yang lain yang diperoleh sebelumnya ya, seperti warna-warna. Ketika anak itu baru mengenal warna ini, jadi warna merah dan lain-lainnya. Jadi, ternyata banyak jenis-jenis warna. Dan seperti balok, diajari balok, dan diajari rambu-rambu lalu lintas juga. Nah, itu anak itu diajari seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kemampuan sosial. Seperti sahabat ketahui ya, bahwa PAUD ini bisa menjadi tempat anak untuk sosialisasi dengan lingkungan barunya ya, karena apa? Di PAUD ini ia akan bertemu dengan teman-teman yang sebaya dan juga guru-gurunya. Ada guru yang cantik ya, dan juga yang ganteng seperti saya ini. Ya, tapi jika ia terbiasa di lingkungan PAUD, maka kemampuan sosialnya pun akan meningkat. Hal ini akan bermanfaat sebelum ia masuk SD, bahkan hingga dewasa. Jadi sudah mengenal teman-temannya, ini siapa, ini siapa, temannya saya seperti ini, dan juga ada gurunya ada yang ganteng, ada yang cantik, seperti itu. Yang keempat, kemampuan emosional. Nah, kemampuan emosional ini yang mengacu pada keterampilan anak dalam mengatur emosinya dengan cara yang sehat dan tepat ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi ya, bahwa ia akan bisa mengelola emosi, mengekspresikan perasaannya, dan bersikap empati terhadap sesamanya. Jadi ketika ada anak yang temannya yang nakal atau itu bisa menjaga emosinya jadi tidak gampang nangis seperti itu. Juga suka menolong, suka memberi. Nah itulah. Nomor 5 ya, kemampuan bahasa ya. Jadi di PAUD ini juga mendorong anak untuk berinteraksi dengan guru dan temannya. Jadi aktivitas yang tak hanya mengasah kemampuan emosi sosial saja ya, tapi juga kemampuan bahasanya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Oke lah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua, pada sahabat-sahabat saya. Semoga apa yang saya sampaikan
apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat semua, dan kita senantiasa sehat selalu, semangat ceria.